sahabat tani, berjumpa lagi. Di video kali ini saya ingin mengupdate ya teman-teman, pembuahan anggur di musim penghujan, yang dimana sebelumnya pembuahan ini kita update pada 41 HSP ya. Nah, jadi sekarang sudah 77 HSP, kita update lagi perkembangannya, lalu kendala-kendala apa yang kita alami di musim penghujan ini ketika tanpa naungan ya. Nah, jadi kenapa saya update di 77 HSP, tidak saya update nanti setelah dia matang sempurna, karena saya khawatir nanti kita ketika dia matang sempurna semua, kita tidak sempat lagi mengupdate keseluruhan buahnya ya, karena di sini alhamdulillah dimana berry yang sudah mulai merah, agak pekat sedikit merahnya, itu mulai dicicipi ya, dimakan. Jadi dimakan oleh miliknya sendiri, lalu ada mungkin yang berkunjung jadi pengen nyicip ya. Jadi khawatirnya nanti tidak sempat kita update ketika dia sudah matang sempurna ya, takut sudah tidak ada buahnya lagi nanti ketika sudah matang sempurna. Karena ini nih sudah mulai diguyuri ya, nah mulai diguyuri, takutnya habis. Jadi sekarang saya update di awal seperti ini ya. Nah ini tuh tinggal malainya lagi, buahnya sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi makanya saya update sekarang di 77 HSP seperti apa perkembangan buahnya, lalu kendala-kendala apa saja yang dialami ya. Nah jadi ada kemarin di 40 HSP itu kita update untuk varian Jupiter dan Ninel ya. Jadi ini kita update dulu yang Jupiternya ya. Nah ini Jupiternya ini kalau kendala pada buah, yang pertama buluk, dia tidak begitu buluk ya, tidak begitu buluk, masih cukup bersih ya, tidak ancur-ancuran sekali bentuk buahnya. Nah jadi untuk pecah buah apalagi 0% sekali ya kalau untuk pecah buah, meskipun banyak hujan dan cuaca yang kadang ekstrim ya, berubah-ubah, kadang hujan deras beberapa hari, kadang panas terik di siang harinya luar biasa ya. Tapi ini dia masih utuh ya. Nah, untuk varian Jupiter. Nah, untuk jamurnya juga bisa dikatakan ini tidak ada jamur ya. Untuk buah berinya tidak ada jamur. Untuk Jupiternya, pecah buahnya juga tidak ada ya. Perawatannya sama dengan anggur Ninelnya. Untuk ukuran buah, nah ini kemarin tidak dilakukan pemberian GA3 ya, dia jadi tidak begitu besar-besar buahnya, memang jadi segini. Jadi kalau untuk ukuran buah ya saya rasa kalau kita nanamnya Jupiter jangan terlalu berharap lebih ya untuk mendapatkan buah yang besar-besar ya. Jadi memang varietasnya memang varietas yang kecil-kecil buahnya, tapi paling kita bisa memaksimalkan sedikit buahnya agar lebih sedikit besar ya. Kalau untuk besar sekali tentu saya rasa agak sulit nih, karena dia varian Jupiter. Nah itu untuk jamur, buluk ya, lalu rontoknya juga tidak ada rontok di buahnya ini kemarin. Untuk Jupiternya aman. Ini kalau teman-teman yang baru ingin memulai menanam anggur, rekomendasi sekali menanam anggur varian Jupiter ya teman-teman. Karena kalau untuk menanam skala rumahan mungkin ya tidak ada naungan, tidak bisa membuat GH ya, mungkin yang sederhana saja dengan peralatan dan keadaan seadanya, tanam Jupiter saja, jadi tidak begitu repot dalam melakukan perawatan ya teman-teman. Dibuahkannya juga cukup mudah ya. Ini di satu cabang tersier yang kita pangkas ada sprut 2 mata tunas ya. Dalam satu mata tunas ini ada yang membawa 3 ya, ini 1, 2, 3, meskipun dia kecil-kecil karena ini kemarin tidak diaplikasikan GA3, jadi dia hanya alami, dijarangi tidak. Kalau untuk Jupiter ini ya diaplikasikan GA3 juga tidak, hanya pemupukan generatif ya, lalu pengaplikasian fungisida dan insektisida ya. Nah jadi kalau untuk pengaplikasian fungisida dan insektisida ini kemarin saya stop ketika proses pembesaran buah itu sudah selesai ya, ketika dia sudah memasuki masa aeration
saya berhenti mengaplikasikan fungisida dan insektisida. Buahnya hanya sering saya bilas-bilas saja menggunakan air biasa ya. Jadi tidak ada aplikasi fungisida dan insektisida lagi ketika sudah memasuki masa variation atau buah sudah berukurannya, sudah pembesaran buahnya sudah selesai ya teman-teman. Nah jadi ini untuk varian Ninel ya. Nah Ninel di 77 HSP ini sudah ada variation ya teman-teman, seperti ini. Nah sudah ada variation, jadi sudah mulai diicip-icip juga, sudah mulai berkurang juga ini buahnya, sudah banyak. Nah kendalanya untuk ketahanan jamur kurang ya. Ini kita telat sedikit saja mengaplikasikan fungisida kemarin, dia bisa terserang jamur ya, cukup parah. Nah untuk berinya kalau kita jarangi, kita aplikasikan GH3 mungkin bisa lebih besar lagi dari ini ya, bisa lebih besar. Ini untuk buluk buahnya kalau tidak ada naungan seperti ini ya. Terus kendala yang selanjutnya ialah pecah buah ya, atau crack disebutnya ya, di musim penghujan ini. Kalau untuk Ninel ini kalau tidak dilakukan perawatan yang intensif, dia bisa mendominasi ya, dia diserang jamur, lalu ditambah lagi kandungan air atau nitrogen ke suplai tanaman cukup banyak, tentu akan mendominasi juga dengan pecah buah ya. Nah jadi untuk anggur Ninel saya ini kemarin, kalau untuk jumlah klasternya masih utuh ya teman-teman, masih utuh, tidak ada klaster buah yang kita buang. Lalu untuk pecah buah ini kemarin ada beberapa yang pecah ya, tapi tidak terlalu banyak. Kalau 10 sampai 15 beri itu ada, tapi tidak begitu banyak ya. Begitu ada yang saya lihat pecah itu langsung saya buang itu berinya, supaya tidak lebih parah lagi nanti diserang oleh jamur ya. Jadi Ninelnya ini, nah itu buluk ya, bisa dilihat ya teman-teman, dia buluk sekali. Tapi biasanya kalau sudah variation nanti sudah merah, mungkin buluknya agak tersamar kan ya teman-teman, jadi tidak begitu terlihat. Namun kalau masih hijau seperti ini ya terlihat sekali ya buluknya. Nah seperti itu. Nah ini ada jamur ya untuk anggur Ninel ini. Ini udah tidak saya aplikasikan lagi untuk fungisida dan insektisidanya, karena dia sudah memasuki masa variation, pembesaran buahnya sudah, saya rasa ya sudah full ya seperti ini. Jadi kita tidak aplikasikan lagi, kita hanya bilas menggunakan air biasa saja, atau menggunakan cairan pencuci ya, seperti Sunlight atau Mama Lemon itu ya, kita campur sedikit saja untuk kita bilas-bilas dari debu ataupun air-air hujan ya ketika selesai hujan. Nah ini tuh. Nah ini sudah banyak yang dicicipin buahnya nih, yang sudah mulai besar-besar, yang sudah merah, dia dimakan ya. Nah ini tuh, dia buahnya tidak bareng, masaknya tidak bareng seperti ini. Jadi mulai diguyuri, mana buah yang merah dicicip. Nah ini juga tuh, ini buluk sekali ya, tapi yang merah sudah dipotes. Ini juga tuh, nah ini bekasnya tuh udah merah dipotes. Makanya saya update di 77 ASP ini supaya kita bisa lihat bentuk utuhnya ya dari anggur ini. Nanti kalau sudah matang sempurna baru kita update, mungkin kita hanya melihat malainya saja ya seperti ini ya. Nah tinggal malainya saja nanti kalau sudah matang sempurna, makanya kita update sekarang. Jadi ini kebetulan hujan, jadi sekian dulu video kita pada sore hari ini. Salam pertanian, salam kuku hitam.